Sekalian, ya, kita sangat bersyukur, puji Tuhan kepada Tuhan yang baik, yang hari ini sudah menuntun kita masuk ke pertengahan tahun. Ya, sudah masuk bulan Juni, minggu pertama ini. Nah, saudara sekalian, kita sudah melewati momen memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Maka sekarang kita ada di satu momen yang menantikan janji Tuhan yang kita peringati, ya. Salah satunya adalah yang paling dekat ini janji tentang Roh Kudus, dan yang lebih jauh sedikit itu janji tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya. Nah, hari ini kita bicara soal menanti dengan bijak. Minta dibantu PPT-nya. Ya, menanti dengan bijak. Setiap kita, saudara, pasti pernah menantikan sesuatu, menunggu sesuatu. Benar gak? Ya, di dalam hidup ini, saudara. Dan itu memang kadang-kadang kalau menanti, ya, nunggu sesuatu, terkadang itu sesuatu yang berat untuk kita lakukan. Tapi mau gak mau, kita harus dilakukan. Ya, waktu menanti itu waktu terasa sangat lambat itu jalannya, kayak berhenti gitu detiknya. Kok lama nggak sampai-sampai begitu. Setiap menit itu terasa, waduh, itu membuat kita gelisah, bahkan bosan untuk menanti-nanti gitu. Hari ini saya yakin anak-anak sekolah ini sedang menanti nilai ujian juga, betul nggak? Atau yang sedang menantikan ujian, pengen cepat selesai, pengen melewati, pengen dapat hasil yang bagus, langsung bisa ringan rasanya. Selama itu belum ada, wah, mereka bisa menanti dengan rasa gugup, rasa was-was, bisa apa enggak, ya. Nah, itu juga yang dialami seorang yang namanya Dina, anak kelas 12. Dia mau masuk ke kampus negeri lah, universitas negeri unggulan, ya. Sudah daftar, sudah masukkan semua berkas, masih was-was menunggu, gugup dia, takut kalau dia itu gagal, cemas itu. Nah, kadang-kadang itulah yang orang alami kalau menunggu dan terus menunggu, saudara. Seperti itulah kehidupan kita, ya. Setiap hari kita itu rasanya dipaksa, dituntut untuk belajar menunggu dan terus menunggu. Sudah sadar nggak, ya, bahwa menanti itu, ya, sesuatu yang bisa membosankan, menggelisahkan kalau dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi sebenarnya menanti, menunggu itu tidak sekedar menunggu, saudara. Tidak sekedar tidak berbuat apa-apa. Kalau itu yang saudara lakukan, itu boring, menggelisahkan, saudara. Alkitab itu menunjukkan kepada kita ada yang namanya menanti dengan bijaksana. Itu. Di dalam Alkitab banyak juga tokoh menanti, termasuk murid-murid Tuhan Yesus. Mereka disuruh menantikan janji Tuhan. Nah, apa yang mereka lakukan waktu mereka menanti janji itu? Nah, itulah yang disebut dengan menanti dengan bijaksana, saudara. Nah, yang kita mau pelajari hari ini, kita mau renungkan sama-sama dari Kisah Para Rasul pasal 1. Ya, ketika mereka menantikan janji Roh Kudus, apa yang mereka lakukan? Hal pertama yang mereka lakukan di situ itu bertekun sehati berdoa. Ya, coba kita buka Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14. Di sini saya sudah siapkan, saudara, jadi saudara tidak usah buka HP. Kalau bisa HP saudara simpan selama lebih kurang 1 jam ke depan supaya saudara tidak terdistrak, ya. Jangan buka HP yang membuat saudara tergoda membuka hal yang lain kecuali firman Tuhan. Mari kita baca. Saya baca ayat 12, saudara baca 13, nanti 14 kita baca sama-sama. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yakobus, Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Sama-sama.
Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ini satu permintaan supaya mereka itu menunggu janji Tuhan itu di Yerusalem. Maka setelah mereka selesai menyaksikan Tuhan naik, mereka kumpul di Yerusalem. Yang menarik di situ saudara, yang kumpul itu bukan hanya 11 murid, tetapi juga ada disebut wanita-wanita atau beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus. Jadi saudara lihat ya, keterlibatan perempuan, wanita di dalam aktivitas orang percaya di zaman itu sudah banyak disebutkan. Ya. Jadi Tuhan sudah melihat ada kesamaan pria wanita yang sama-sama di dalam aktivitas sebagai orang percaya. Jadi kalau hari ini wanita-wanita jangan minder untuk ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam pelayanan. Karena dari dulu itu mereka sudah terlibat bersama-sama dengan rasul-rasul berkumpul di sana, saudara. Ya, meskipun mereka nggak tahu kapan persis Roh Kudus itu dicurahkan, bukan berarti mereka nganggur gitu, saudara ya. Nggak berbuat apa-apa, lalu tidak tahu harus berbuat apa. Yang mereka lakukan hal terbaik di situ adalah berdoa. Jadi ini sangat penting ya, menanti dan berdoa ini sangat ada hubungannya di dalam Alkitab. Di dalam tokoh-tokoh sejarah di dalam Alkitab juga sudah jelas. Menanti dan berdoa ini nggak bisa dipisahkan. Karena berdoa itu juga bukan urusan kita sodorin permintaan kita kepada Tuhan. Bukan. Karena doa itu juga berurusannya dengan iman kita, urusannya dengan kesabaran kita menanti di situ. Urusan kita mencari kehendak Tuhan dan taat kepada kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan, itu doa, saudara. Jadi doa itu bukan dihabiskan untuk hal pribadi yang sifatnya individualistisnya kita, hidup pribadi kita, tapi juga urusan iman kita di situ. Kesabaran kita, karakter kita juga di situ dilatih, saudara. Maka kita lihat ya, saudara ya. Di ayat 14 itu dikatakan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Jadi mereka kumpul, mereka bersatu. Kata bersatu itu bukan hanya menunjukkan mereka ada di lokasi yang sama, di satu ruangan yang biasa mereka kumpul secara geografis. Bukan cuma itu, kesatuan di sini yang lebih penting itu adalah kesatuan hati mereka, kesatuan pikiran mereka untuk berdoa. Bukan cuma bicara satu tempat duduk kumpul berdoa gitu ya. Utamanya adalah kesatuan hati, kesatuan pikiran mereka untuk satu tujuan, menantikan apa yang Tuhan akan kerjakan. Nah, saudara, kesatuan hati, bersatu di situ, kesatuan pikiran, ini dasar untuk berdoa sebenarnya. Kalau mereka berkumpul, bayangkan ya, tapi mereka nggak bersatu, itu mereka nggak bisa mencapai tujuan itu. Maka kalau orang Kristen kumpul, berdoa, percaya, dasarnya berdoa adalah bersatu di situ, saudara. Ya, sehati di dalam doa. Ini penting, sehati di dalam doa. Ya. Di dalam Matius itu Tuhan Yesus pernah ngomong begini. Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat, perhatikan kata itu, saudara. Dua orang saja di dalam dunia sepakat. Apa arti sepakat, saudara? Pasti mereka sudah punya kesatuan di situ. Makanya bisa sepakat. Kesatuan hati, kesatuan tujuan. Makanya bisa berdoa dengan sepakat, saudara. Kalau ini nggak ketemu, nggak akan mereka bisa berdoa bersama-sama. Sepakat, ya. Minta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga, saudara. Jadi sekali lagi, kesatuan, kesepakatan untuk mendoakan satu hal, tujuan satu hal, menantikan janji satu hal, sangat penting, saudara. Itu yang diteladankan para rasul ketika menantikan janji Roh Kudus, saudara. Saudara mungkin pernah lihat lukisan ini, The Praying Hands, ya, lukisan yang sangat terkenal, populer, dilukis oleh Albrecht, ya, Dürer.
Ya, ini seniman dari Jerman, saudara. Ya, ada kisahnya di balik ini. Kenapa dia tulis, menggambar tangan, melukis tangan yang berdoa ini, saudara. Karena waktu itu tahun 1940, ya, dua anak muda dari Jerman, miskin sekali, gak punya uang untuk kuliah. Namanya Albrecht Dürer dan Franz, ya, Nick Steen itu. Mereka punya cita-cita, pengen capai menjadi seorang seniman yang terkenal, pelukis terkenal. Tapi nggak punya duit, nggak bisa kuliah. Lalu si Franz ini punya ide, begini Albrecht, ya, bagaimana kalau kamu yang pertama kuliah, kita gantian. Kamu kuliah, saya kerja, biayain. Nanti kalau kamu lulus, gantian, kamu kerja, saya kuliah. Si Albrecht bilang, janganlah, kamu dulu yang kuliah deh, saya yang kerja. Oh no, jangan katanya. Kamu aja yang pergi dulu. Mungkin si Franz feeling ya, si Albrecht ini punya potensi besar jadi pelukis begitu. Jadi dia dorong dia duluan. Ya. Nah, mereka sepakat akhirnya, saudara. Sepakat. Bukan hanya soal mendukung di dalam finansial, saya juga percaya mereka sepakat juga mendukung di dalam doa untuk keberhasilan rekannya ini, tujuan mereka ini, saudara. Jadi cerita singkatnya, Albrecht itu masuk sekolah seni. Beberapa tahun sekolah, akhirnya dia bisa lulus, wah, itu ya, lulus dengan prestasi besar, saudara. Bahkan di waktu dia sekolah, dia sudah menghasilkan karya-karya yang bagus, sehingga bisa mendapatkan penghasilan besar. Dan dia berkata, ini saatnya saya membalas kerja keras dan pengorbanan sahabatku itu. Akhirnya dia cepat-cepat dengan semangat, dia datengin rumahnya si Franz. Ya, dia ingin kasih tahu kabar baik ini. Ya, rumahnya belum berpindah, saudara. Jadi waktu dia lihat, kok sunyi ya rumahnya ya. Setelah beberapa tahun ditinggal dia, mereka punya kegiatan masing-masing, sekarang berkunjung lagi, wah, sunyi rumah ini rasanya. Dia ketok-ketok, gak ada jawaban. Dia ketok lebih keras, gak ada jawaban. Apa yang terjadi dengan Franz? Dia panggil Franz, gak ada jawaban, saudara. Apa yang terjadi di dalam, gak tahu. Dia coba-coba cari celah supaya bisa mengintip gitu ya. Dia coba mengintip dari lubang kunci, saudara. Ya, zaman dulu lubang kuncinya itu bisa dilihat, saudara. Apa yang dia lihat di situ? Waktu dia lihat, dia sedang melihat Franz itu berlutut dengan tangan posisi berdoa. Ya, berdoa. Sahabatnya itu berdoa sambil menangis. Dia berkata, oh Tuhan, tanganku sudah kaku karena kerja di pertambangan, jari-jariku kaku, kasar dan rusak. Bagaimana mungkin aku bisa pegang kuas untuk melukis lagi? Biarkan Albrecht saja yang jadi pelukis yang baik dan dikenal. Itu doa Franz. Dia tahu kondisinya, dia tahu ini mungkin memang kehendak Tuhan buat dia. Hanya temannya yang jadi pelukis terkenal. Albrecht waktu lihat itu dia nggak bisa tahan air mata dia sangat sedih, dia nangis sudah. Dia tidak bisa melupakan pengorbanan kebaikan sahabatnya ini, yang bertahun-tahun bekerja keras, bertahun-tahun mendoakan dia, mendukung dia sampai dia seperti ini hasilnya. Maka dia minta kepada Franz, jari-jarinya Franz yang tadinya sudah kaku ini ditarik lagi, dilurusin supaya bisa posisi doa dan dia melukis itu, saudara. Dan itulah dikenal dengan the praying hands hari ini. Di balik kisah itu, Albrecht menyadari keberhasilan dia bukan karena dia saja, karena kerja keras, karena usaha dia, bukan itu saja. Di balik itu Tuhan memakai satu orang yang mendukung dia dengan bekerja, mengorbankan masa depannya, bahkan
memberikan hidupnya, doanya untuk sahabatnya. Saudara lihat ya, powerfulnya orang kalau sudah sepakat mendoa dan saling mendukung di dalam doa. Itu yang terjadi, yang saya bayangkan ketika mereka berkumpul di ruang atas itu. Mereka berdoa dengan sehati, bertekun bersama-sama, meminta apa yang menjadi janji Tuhan di sana. Saudara, saya nggak tahu saudara sedang menantikan apa hari ini di dalam kondisi ekonomi yang tidak mudah ini. Mungkin ada yang menanti jawaban Tuhan, doa-doanya, ya. Atau mungkin sudah berhenti berdoa, ya, sudah karena merasa oh Tuhan kok masih belum jawab-jawab gitu. Mungkin saudara sedang menantikan sehat, sembuh dari sakit. Mungkin saudara menantikan anak saudara bisa sukses, selesaikan studi dengan baik. Maka pertanyaannya, apakah saudara berdoa? Kalau saudara sakit, saudara berdoa enggak? Kalau saudara punya pergumulan, saudara berdoa enggak? Saudara, Tuhan berikan kita itu satu komunitas, bukan sendiri. Ingat, orang Kristen itu persekutuan orang percaya, orang kudus ini penting jadi penekanan juga. Jadi kalau berdoa, jangan berdoa sendiri, saudara. Berdoa sendiri itu baik, tapi alangkah baiknya kalau saudara punya orang yang mendoakan saudara juga. Punya teman itu jangan hanya punya teman yang tempat teman nongkrong saja, teman ketawa, teman bercanda. It's okay, itu okay, nggak masalah. Tapi punya temanlah juga yang mendukung saudara di dalam doa. Sudah pernah nggak sharingkan pergumulan saudara dengan orang lain? Karena berdoa sepakat itu, sehati itu penting, saudara. Dasar kita tuh meminta itu. Ya. Makanya kita punya persekutuan doa hari Rabu. Untuk kita datang, kumpul, sharing, berdoa. Atau kita punya CG, ceritakan pergumulan kita dan kita doa. Cari bagaimana supaya kita sehati, sepakat itu berdoa. Di situ. Ya, kalau dua orang berdoa itu saudara, mereka akan saling menguji. Oh, ini doanya sesuai kehendak Tuhan apa tidak ya? Akan saling mengevaluasi, saling berpikir, dan akhirnya selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dua orang sepakat berdoa. Maka kalau hari ini saudara hanya berdoa sendiri, saudara mintalah orang lain mendoakan saudara. Cerita kepada dia. Ya. Atau bahasanya saudara punya spiritual friend, itu istilah kerennya. Punya teman rohani yang mendukung saudara. Paulus pun ya selalu minta jemaatnya doakan dia. Maka hamba Tuhan juga perlu didoakan, saudara. Sebenarnya. Ya, kalau saudara lihat hamba Tuhan kurang baik pelayanannya, kurang baik khotbahnya, daripada saudara kritik, tapi saudara tidak pernah mendoakan dia, saudara nggak berhak mengkritik dia. Ya, jadi saudara perlu partner untuk berdoa. Ya, jangan berdoa sendiri. Cari kelompok saudara, orang yang saudara bisa sharing dan doakan. Sepakat, sehati berdoa. Menantikan apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara di tengah-tengah pergumulan ini. Ada janji Tuhan yang Dia akan berikan ketika saudara bersama-sama gumulkan di dalam doa. Ya. Bangunlah persekutuan yang baik. Punyalah teman-teman yang peduli juga dengan rohani saudara, pergumulan saudara, sehingga kita bisa tumbuh bersama-sama, saudara. Saudara, yang kedua yang mereka lakukan selain berdoa sehati menantikan janji Tuhan, yang kedua Alkitab mencatat di Kisah Para Rasul 1, mereka juga melengkapi ke-12 rasul atau rasul, jumlahnya 12 di situ. Ayat 21 saya bacakan buat kita sekalian. Ya, kata Petrus di situ, jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Petrus melihat ada kekosongan posisi rasul di situ. Karena Yudas sudah mati, gantung diri, dan posisinya kosong. Dan ini sesuai dengan dinubuatkan di dalam kitab Mazmur. Saudara, kau baca keseluruhan pasal itu. Itu sudah sepertinya sudah menggenapi nubuatan kitab Mazmur itu. Dan Petrus melihat, saudara, ini penting untuk dilengkapi. Jumlah 12 ini penting, saudara.
Alkitab itu memakai kata 12 itu sangat punya makna. Ini bukan hanya simbol angka, tapi punya makna 12 itu. Makanya Petrus menyadari, dia di dalam pimpinan Tuhan mengerti bahwa nggak bisa cuma 11 rasul. Harus menggenapi apa yang kurang ini, 12 rasul ini. Ya, jadi Alkitab itu mengungkapkan, saudara, 12 itu, angka 12 itu sering disejajarkan dengan 12 suku Israel di dalam perjanjian lama. Dan itu adalah inti daripada jumlah umat Tuhan. Ya, inti umat Tuhan itu ada di situ. Maka 12 rasul ini itu juga nanti sangat berkaitan dengan gereja. Di situ. Makanya Alkitab tidak pernah menyebut ke-11 rasul misalnya, nggak ada ayat itu. Ke-10 rasul nggak, 12 rasul. Ya, bahkan sampai di dalam kitab akhir zaman, kita sebutnya kitab Wahyu ini yang menubuatkan akhir zaman, itu pun disebut-sebut di situ. Angka 12, saudara. Ya. Kita coba perhatikan ya di ayat 12 Wahyu 21. Dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Muncul ya, 12 banyak. Perhatikan lagi, di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Totalnya juga 12, saudara. Dan ayat yang ke-14, saudara, ini dia. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu, saudara. Saudara, ini berkaitan sekali dengan gereja sebenarnya, umat Tuhan. Ya, dan ini juga bahkan akhirnya berkaitan dengan dasar, batu dasar yang di atasnya tertulis nama 12 rasul itu. Jadi gereja Tuhan, saudara, gak bisa lepas yang namanya dari 12 rasul. Kesaksian para rasul, pengajaran para rasul, itu menjadi dasar gereja untuk berdiri. Ya, maka lebih jelas lagi Paulus itu menuliskan Efesus 2, 19-20, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sekerja dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul, para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Yesus Kristus sudah jelas, tapi dasarnya itu adalah para rasul. Meskipun tidak keluar istilah 12, tapi para rasul itu sudah pasti menunjuk kepada 12 rasul dan para nabi, saudara. Saudara, jadi sekali lagi ya, para rasul 12 ini mewakili, mengartikan keutuhan, kelengkapan daripada pengajaran kesaksian rasul-rasul ini. Jadi ini simbol yang bukan artinya kosong 12 itu, tapi ini punya makna, karena dari sejarahnya sampai kepada akhir zaman, fondasi gereja tidak pernah berubah. Pengajaran para rasul ini disebutkan dulu urutannya, baru para nabi yang menyusul belakangan. Jadi saudara, jangan mengabaikan kelengkapan daripada rasul ini yang dipilih sebelum hari Pentakosta terjadi, karena ini punya kaitan sangat penting untuk akhir zaman, untuk fondasi gereja hari ini. Saudara, kalau lihat gereja hari ini, apakah gereja masih perhatikan fondasi ini? Para rasul, pengajarannya, kesaksiannya, apakah masih diperhatikan? Ya, coba perhatikan gereja-gereja modern hari ini, saudara. Saya bukan ingin memberi kritikan bagaimana, tapi saya ingin saudara berpikir secara kritis, saudara. Gereja hari ini apa yang dipentingkan? Kebanyakan adalah tampilan luar, tampilan atas saja seperti ini. Mereka dekor begitu indah, mereka perlengkapi begitu indah. Tapi saking sibuknya di situ, orang bisa lupa dengan fondasi gereja. Fondasi gereja.
Untuk apa sesuatu yang indah di atas? Tapi kalau fondasi nggak ada, nggak akan bertahan, saudara. Tuhan Yesus selalu tekankan soal fondasimu bangun di atas batu karang. Jangan di atas pasir. Tapi gereja hari ini karena zaman sekali lagi saudara, gereja terbawa ikut-ikutan memeriahkan yang tidak esensi. Tapi yang esensi itu tidak diperkuat, saudara. Bagaimana mungkin gereja menghadapi zaman, tantangan zaman hari ini? Pengajaran kisah para rasul ini, saudara. Saudara sekalian, gereja perlu berdoa, gereja perlu taat pada pimpinan Roh Kudus, gereja perlu punya fondasi kesaksian pengajaran para rasul ini, saudara. Karena hari ini gereja, berapa banyak gereja yang masih punya pengakuan iman rasuli misalnya. Sudah pernah ke gereja lain? Ya, berapa banyak yang masih mengedepankan pengajaran para rasul, kesaksian para rasul seperti yang dinubuatkan Alkitab? Ada nggak pengakuan iman di sana? Apa yang gereja itu coba pentingkan di zaman ini, saudara? Kadang-kadang cuma hiburan, entertainment, saudara. Saudara mau cari gereja seperti ini, yang cuma menghibur saudara 1 jam, yang coba memuaskan kebutuhan psikologi saudara selama ibadah itu. Tapi waktu pulang, saudara, masalah saudara tetap ada. Kesulitan di depan masih tetap sama. Apa yang bisa membuat saudara kokoh hadapi itu semua? Kalau iman saudara diuji, dicoba, apakah hiburan gereja itu cukup untuk membuat saudara kuat berdiri? Atau permainan psikologis yang dipermainkan di sana cukup untuk membuat saudara bertahan hadapi kesulitan? Tuhan bilang fondasimu harus diperkuat. Yang saudara butuhkan adalah fondasi iman, di mana iman saudara dibangun di atas pengajaran para rasul, para nabi. Itu yang tidak boleh berubah, saudara. Tampilan gereja hari ini seperti ini. 10 tahun ke depan mungkin berubah, saudara. Lebih canggih daripada ini. Tetapi jangan lupa, fondasi itu tidak pernah berubah. Jadi mari kita bangun fondasi gereja itu, fondasi iman saudara sebagai tubuh Kristus di atas dasar para rasul ini. Baru di atasnya saudara bangun. Konteksnya mungkin saudara bisa sesuaikan dengan zaman, tapi jangan pernah lupa fondasi itu yang utama, saudara. Saya tidak katakan musik yang bagus tidak perlu, enggak. Tapi saya ingin ingatkan kita akan fondasi ini, saudara harus perhatikan. Pengajaran di dalam gereja itu yang bisa membekali saudara, memperlengkapi saudara bertahan menghadapi kesulitan-kesulitan di hari depan itu, saudara. Saudara, pengajaran gereja hari ini saudara mesti waspada dengan baik, ya. Termasuk juga pengajaran yang tidak sesuai dengan kesaksian para rasul, para nabi di Alkitab. Saudara mesti kritis jadi orang Kristen. Ya, mesti kritis melihatnya. Kemarin saya senang sekali dengan sharing Pak Hengki. Ini ada Pak Hengki hari ini hadir. Dia mestinya praktek 2 bulan, tapi ibadah hari ini hadir. Saya mau pakai kesaksian sebentar Pak Hengki, ya. Kemarin Pak Hengki cerita di doa pagi, itu dia punya kelompok kecil. Mungkin hadir kelompok kecil hari Jumat, ya. Lalu di situ sharing kan, ada gereja dengan berbagai pemahaman, ya. Dan ada yang mengatakan gini, sudah coba perhatikan baik-baik. Kita sudah terima Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus kan ada di dalam hidup kita waktu kita percaya Tuhan. Tapi Roh Kudus itu kenapa tidak bisa bekerja? Kuasanya tidak kelihatan. Itu karena belum diaktifkan bahasanya. Belum diaktifkan. Jadi saya bayangin itu ada satu tombol yang saudara mesti aktifkan Roh Kudus itu baru bekerja. Seolah-olah Roh Kudus itu yang dikaruniakan itu pasif, gak bisa berbuat apa-apa kalau saudara tidak bertindak apa-apa. Jadi siapa yang lebih berkuasa? Saya yang mengaktifkan Roh Kudus atau Roh Kudus yang memimpin saya, gitu jadinya. Ini saudara, kalau ada pengajaran-pengajaran yang kira-kira, wah ini kita mesti pikirkan benar apa tidak. Saudara mesti, kalau saudara juga terpaksa harus beribadah di gereja lain, karena kesibukan, karena lokasi jauh, saudara mesti pastikan ini gereja memberi fondasi buat iman saya atau tidak, saudara.
Kalau sudah hanya pentingkan hiburan di permukaan saja, sudah Tuhan katakan kalau badai itu datang, sudah tidak bisa bertahan. Maka kembali kepada pengajaran rasul-rasul. Kesaksian para rasul-rasul yang ditulis Alkitab itu sudah cukup, saudara. Ya. Hari ini orang kalau mengaku dia rasul, mengaku dia nabi, saudara, Tuhan bilang uji semua itu. Pertanyakan, saudara, dengan tajam. Apakah itu benar? Karena apa yang dinubuatkan, kalau mereka klaim saya rasul, saya bawa nubuat baru. Alkitab ini sudah finish, close, enough untuk iman kita dibangun di atasnya. Saudara, kalau ada orang ceritakan pengalaman pribadinya begitu keren, saya mau katakan, pengalaman pribadi biar jadi pengalaman pribadi. Karena pengalaman pribadi seseorang itu subjektif, relatif, tidak bisa menjadi kebenaran umum, mutlak, saudara. Alkitab ini bukan kesaksian pribadi, bukan kesaksian satu orang, kesaksian para rasul. Itu menjadi fondasi buat satu gereja dibangun. Maka saudara sekalian, biar di dalam masa penantian ini, saudara nyari apa? Ya, ke gereja cari apa? Cari hiburan. Gereja, dunia lebih bisa menghibur saudara daripada gereja. Karena gereja datang ke dunia bukan menghibur kesenangan semata-mata. Gereja ada untuk memperlengkapi saudara sebagai tubuh Kristus, menantikan janji Tuhan kembali, saudara diperlengkapi dengan dasar iman yang teguh sesuai dengan Alkitab. Saudara beribadah di gereja yang seperti ini, setia di dalam ajaran para rasul. Ini rasul sudah dilengkapi Tuhan, dan kesaksiannya sudah utuh, lengkap, ada untuk kita. Jadi mari kita tumbuh sama-sama, baca Alkitab lebih banyak, dengar khotbah yang membuat saudara punya fondasi iman lebih kuat. Mungkin sudah tidak butuhkan saat ini karena situasi baik, tapi dalam situasi angin ribut, badai datang, saudara baru tahu saya bisa berdiri karena firman Tuhan, karena Roh Kudus yang saya percaya. Sudah, biar kita setia kepada firman Tuhan. Ya, bangun iman kita di atas dasar para rasul yang ada. Biar Tuhan memberkati kita sebagai jemaat Tuhan, setia, ibadah, belajar firman dengan baik, dan punya dasar iman kita sendiri di atas dasar yang sudah diletakkan ini. Tuhan berkati kita, dan mari kita siapkan diri kita sama-sama. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita naikkan puji.